Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, students? Welcome back to Engage Lesson with me, and today we still learn Chapter 8. It's about passive voice, Part 2, and our focus today is present, continuous, and future, or modal auxiliary. Sebelum kita lanjut, masih ingat kan tentang passive voice? Ya, passive voice atau kalimat pasif merupakan lawan kata atau kebalikan dari active sentence atau kalimat aktif. Nah, ini yang harus kalian ingat. Kalau kalian mau mengubah suatu kalimat ke dalam bentuk kalimat pasif, ingat ya, berarti objek pada kalimat aktifnya harus diubah menjadi subjek pada kalimat pasifnya. And the first point of our lesson today, untuk passive voice kita hari ini, yang pertama fokusnya pada present continuous. Let's check the pattern. For present continuous, untuk active sentence-nya mulainya dari S atau subjek, tambahkan to be-nya bisa is, am, atau are, sesuaikan dengan subjeknya, apakah tunggal atau jamak, tambahkan verb ing plus object. Ketika diubah menjadi passive sentence, berarti objeknya letakkan di awal, tambahkan to be bisa is, am, are, sesuaikan dengan subjek yang baru ini ya. Plus being, plus verb 3, plus by, terakhir letakkan subjek yang kalimat aktif tadi. Now look at the example. Lihat contohnya. The first example is Mela is watering the flowers. Mela sedang menyiram bunga. Ketika diubah menjadi kalimat pasif, berarti the flowers-nya letakkan di awal. Kita tambahkan to be-nya are, karena the flowers-nya ini jamak atau lebih dari satu. Tambahkan being, verb 3-nya adalah watered, tambahkan by yang artinya oleh, dan terakhir letakkan Mela. Jadi kalimat pasifnya menjadi the flowers are being watered by Mela. Bunga-bunga itu sedang disiram oleh Mela. Second example, Teddy is eating a banana. Teddy sedang makan pisang. Ubah menjadi kalimat pasif berarti a banana letakkan di awal. To be-nya is karena a banananya tunggal, tambahkan being, verb 3-nya adalah eaten, tambahkan by, terakhir adalah Teddy. Kalimat pasifnya menjadi a banana is being eaten by Teddy. Pisang sedang dimakan oleh Teddy. And the second point is about simple future and modal auxiliary. The first point is about the pattern. Untuk polanya yang simple future, kita cek dulu untuk yang active sentence. Untuk simple future, active sentence-nya mulainya dari S atau subject, ditambah dengan will, ditambah verb 1, baru ditambahkan dengan objek. Ketika diubah menjadi passive sentence atau kalimat pasif, letakkan objeknya di depan. Will-nya ditambah dengan be. Tambahkan verb 3 atau verb 3, tambahkan by, dan yang terakhir S-nya atau subjeknya letakkan di paling belakang. Look at the example. Lihat contohnya. Pertama adalah yang aktif dulu. Kalimat aktifnya adalah Mela will water the flowers. Mela akan menyiram bunga-bunga. Ketika diubah menjadi kalimat pasif, the flowers letakkan di awal, will-nya tetap sama, jangan lupa tambahkan be, water-nya kita pakai verb 3, berarti water, tambahkan by, dan letakkan Mela di belakang. Kalimat pasifnya menjadi the flowers will be watered by Mela. Bunga-bunga itu akan disiram oleh Mela. And now look at the second example. Lihat contoh yang kedua untuk active sentence-nya atau kalimat aktifnya adalah Teddy will eat a banana. Teddy akan makan pisang. Ubah menjadi passive voice. A banana pindah di depan.
will-nya sama, jangan lupa tambahkan be, verb 3 dari it adalah eaten, tambahkan by, dan letakkan Teddy di paling belakang. Jadi kalimat pasifnya menjadi a banana will be eaten by Teddy. Jadi pisang akan dimakan oleh Teddy. Next is about modal auxiliary. Modal adalah kata kerja atau verbs yang digunakan untuk mengekspresikan ability atau kemampuan, possibility atau kemungkinan, permission, izin, ataupun obligation atau kewajiban. Jadi can, will, may, dan must itu adalah contoh modal yang paling sering digunakan dalam kalimat. Now, let's check the pattern. Kita cek untuk polanya ya. Pola untuk yang modal auxiliary. Dalam active sentence atau kalimat aktif itu dimulai dari S atau subjek, tambahkan modelnya, tambahkan verb 1 atau verb 1, baru objek. Ketika diubah menjadi passive sentence, objeknya taruh di awal, modelnya sama, jangan lupa tambahkan be. Verb-nya gunakan verb 3. Dan ingat, tambahkan by, terakhir letakkan subjeknya di belakang. Now, look at the example. Lihat contohnya. Yang pertama untuk aktifnya atau active sentence-nya, Mela can answer all of the question. Mela bisa menjawab seluruh pertanyaan itu. Ubah menjadi kalimat pasif, berarti all of the questions letakkan di awal. Can masih sama ya. Tambahkan be, jangan lupa answer-nya kita ganti menjadi answered atau verb 3. Tambahkan by, terakhir letakkan Mela di belakang. Jadi kalimat pasifnya menjadi all of the questions can be answered by Mela. Seluruh pertanyaan itu bisa dijawab oleh Mela. And now, look at the second example. Contoh yang kedua untuk active sentence-nya. Teddy must eat a banana. Teddy harus makan pisang. Ubah menjadi passive voice atau kalimat pasifnya. A banana letakkan di awal. Must-nya masih sama. Jangan lupa tambahkan be. Verb 3 dari adalah eaten. Tambahkan by. Terakhir letakkan Teddy di akhir. Jadi kalimatnya menjadi a banana must be eaten by Teddy. Pisang harus dimakan oleh Teddy. Okay, student, I think that's all for our lesson today. Thank you for your attention. Don't forget to keep on studying, stay safe and stay healthy. See you on our next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muliska Juara.